Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dimas Setu Aji dari Universitas Pancasila, Teknik Informatika. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah slide dan pemaparan materi yaitu tentang normalisasi data. Jadi dalam slide kali ini kita akan sama membahas lebih dalam apa itu normalisasi dan bagaimana cara mengolah database yang baik. Oke, lebih lanjutnya kita bisa lihat slide selanjutnya. Normalisasi adalah suatu teknik untuk mengorganisasi data ke dalam tabel-tabel untuk memenuhi kebutuhan pemakai di dalam suatu organisasi. Jadi di mana di dalam normalisasi ini kita akan sama-sama mengorganisasi suatu data ke dalam suatu tabel-tabel yang dimana tabel ini akan digunakan oleh pemakai dalam suatu organisasi agar bisa mencapai data yang valid, yang dimana normalisasi ini mempunyai tujuan. Yang pertama, untuk menghilangkan kerangkapan data. Yang kedua, untuk mengurangi kompleksitas. Yang ketiga, untuk mempermudah pemodifikasian data. Jadi dari tujuan tiga ini, dari tiga tujuan normalisasi ini, kita sudah sama-sama mengetahui bahwa yang pertama adalah untuk menghilangkan data-data yang rangkap, dan yang kedua untuk mengurangi data yang kompleksitas, dan yang terakhir adalah agar lebih mudah kita dalam memodifikasi suatu data. Bentuk normalisasi sebenarnya ada 5. Nah, tapi dalam tugas saya kali ini saya hanya akan membahas sampai bentuk tahap ketiga. Yang pertama ada 1NF, yaitu bentuk normal tahap pertama. Dan yang kedua adalah 2NF, yaitu bentuk normal tahap kedua. Yang ketiga adalah bentuk normal tahap ketiga. Dan yang keempat adalah BCNF. Tahapan normalisasi. Yang pertama, ada namanya bentuk tidak normal, yaitu bisa disebut juga sebagai anormal. Menghilangkan perulangan grup. Jadi punya tujuan menghilangkan segala tabel-tabel atau segala data yang dimana di situ tidak akan diulangi lagi data tersebut di dalam satu grup. Selanjutnya ada bentuk normal tahap pertama, yaitu 1NF, yang dimana punya tujuan menghilangkan ketergantungan parsial. Ya, selanjutnya ada namanya bentuk normal tahap kedua, yaitu 2NF, menghilangkan ketergantungan transitif. Ya, selanjutnya bentuk normal ketiga, yaitu 3NF, menghilangkan anomali-anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Selanjutnya, bentuk normal Boyce code, yaitu BCNF, menghilangkan ketergantungan multivalue. Selanjutnya, bentuk normal keempat, yaitu 4NF, menghilangkan anomali-anomali yang tersisa. Selanjutnya yaitu bentuk normal kelima. Kita sama-sama sudah mengetahui bahwa normalisasi itu mempunyai 5 tahap. Yang sekarang kita akan bahas, kita akan membahas sampai tahap ketiga saja. Karena biasanya suatu data sudah sangat valid dan sudah sangat bisa diterima ketika sudah 3NF karena sudah sangat detail. Contoh kita punya kasus. Tabel mutasi siswa Darun Ajar 8 dan 13 tahun ajaran 2019 dan 2020. Data ini masih kita sebut sebagai data anormal. Mengapa? Karena mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, data masih digabung menjadi satu tabel yang besar. Di situ ada tabel nomor, ada atribut bulan, nama, tanggal TTL, laki-laki dan perempuan, kelas, nomor standbook, nomor ortu, alamat, pindah ke tanggal surat, alamat pindah, tahun ajaran. Yang dimana dalam tabel ini semua data masih belum disebut data dengan data yang valid karena masih digabungkan dalam satu tabel yang besar. Dan terdapat beberapa atribut yang mungkin duplikat, mempunyai tabel-tabel yang duplikat. Contohnya, kita lihat nama Sonia. Sonia ini tanggal surat keluarnya 30 Juni 2019. Sedangkan Siti Hawa
mempunyai tanggal yang sama, sedangkan di tabel tersebut tidak ditulis. Hanya sebagian besar. Alasan pindah. Sonia mempunyai alasan pindah, yaitu pindah rumah. Siti Hawa mempunyai alasan pindah yang sama, tetapi tidak dituliskan juga, tidak dibentuk dengan tabel yang sama, karena di sini kita masih menyebutkan data ini sebagai data anormal. Untuk mencapai data tahap pertama, yaitu 1NF atau normal form, yang pertama, suatu relasi dikatakan sudah memenuhi bentuk normal ke-1 bila setiap data bersifat otomatik, yaitu setiap irisan baris dan kolom hanya mempunyai satu nilai data. Yang kedua, menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Yang ketiga, buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait dengan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik atau primary key. Kita sekarang punya kasus. Apakah tabel di atas sudah memenuhi syarat 1F? Kita bisa mengatakan data tersebut masih belum memenuhi syarat 1F. Karena mengapa? Pada data tersebut masih terdapat atribut multi-value, seperti atribut tahun pindah dan tahun ajaran baru. Pada atribut ini perlu dijadikan satu normalisasi. Jadi pada tabel tahun pindah dan tahun ajaran, pada tabel tahun pindah dan tahun ajaran, kita perlu menjadikannya menjadi satu atribut, karena sama-sama memiliki tabel multi-value. Tahun ajaran dan tahun pindah sama-sama atribut tahun. Nah, maka kita perlu jadikan satu atribut tabel yang berbeda. Nah, ini merupakan hasil tabel dari syarat 1NF, yang dimana sebelumnya tahun ini dibagi menjadi dua di tabel ini. Ada namanya tahun pindah dan tahun ajaran. Karena memiliki multi-value, sama-sama datanya duplikat, maka kita perlu membuat tabel, menjadikan satu tabel agar menjadi data yang valid. Jadi di sini dalam tabel tersebut kita ubah menjadi satu tabel, satu atribut, yaitu tahun. Dalam tabel di sini sudah bisa disebut sebagai data 1NF. Mengapa? Seperti tadi yang saya jelaskan, karena pada tabel tahun ajaran dan tabel tahun pindah mempunyai ketergantungan, atau bisa disebut juga mempunyai data yang sama. Jadi kita tidak perlu lagi kita tidak perlu memisahkan tabelnya. Jadi kita hanya perlu untuk menggabungkan tabelnya menjadi satu atribut, yaitu atribut tahun. Sekarang kita masuk ke data 2NF, yaitu syarat utama jikalau data tersebut bisa dijadikan 2NF, yaitu jika data 1NF sudah terpenuhi, baru bisa kita jadikan sebagai data 2NF. Yang kedua, sebuah tabel tidak memenuhi 2NF jika ada atribut yang ketergantungannya atau functional dependency-nya hanya tergantung pada sebagian dari primary key. Jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key, maka atribut tersebut harus dihilangkan. Selanjutnya, menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan foreign key. Tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada kandidat key tabel tersebut. Sebagai contohnya, kita bisa lihat. Oke, sebelumnya kita sudah mengetahui syarat-syarat 2NF. Apakah tabel tersebut dia sudah memenuhi syarat 2NF? Tabel tersebut belum bisa kita katakan sebagai data 2NF. Mengapa?
karena atribut-atribut tersebut masih punya ketergantungan dalam atribut yang lain dan masih dikelompokkan dalam suatu tabel yang sama. Jadi masih dikelompokkan tabelnya. Contohnya, nama punya ketergantungan terhadap tanggal lahir, punya ketergantungan terhadap laki atau perempuan, punya ketergantungan terhadap kelas, alamat, pindah ke nomor standbook, masih punya ketergantungan terhadap bulan, punya ketergantungan terhadap nomor, tanggal surat, tahun. Untuk itu, kita perlu membuat tabel masing-masing dari primary key yang kita sudah tentukan. Jadi, kita akan buat menjadi pisah antara tabel-tabel yang sudah kita jadikan primary key. Nah, di sini kita sudah bisa lihat. Pada tabel sebelumnya terdapat nama, tanggal lahir, laki atau perempuan, kelas, nama orang tua, alamat, bulan, nomor standbook, pindah ke, tanggal surat, alasan pindah, tahun ke. Nah, di sini kita sudah memisahkan, sudah membuat atribut baru, yaitu tabel pindahan dan tabel siswa, di mana tabel pindahan ini berisi nomor, bulan, nomor standbook, pindah ke, tanggal surat, alasan pindah, tahun, ID pindah kelas, ID tujuan sekolah. Yang kedua, ada atribut tabel siswa yang berisi nomor standbook, nama, tanggal lahir, laki atau perempuan, ID kelas, nama orang tua, alamat. Data ini sudah kita bisa katakan sebagai data 2NF. Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa tabel-tabel sebelumnya masih dalam satu tabel yang sama dan masih punya ketergantungan. Nah, dalam tabel slide ini, kita sudah bisa mengetahui, sudah bisa mengistilahkan bahwa tabel ini merupakan sudah bisa dikatakan sebagai tabel 2NF, yaitu ada tabel pindahan dan tabel siswa. Yang ketiga, kita akan bahas tentang 3NF, yaitu mempunyai syarat. Yang pertama, memenuhi semua persyaratan dari bentuk normal kedua. Yang kedua, menghapus kolom yang tidak tergantung pada primary key. Nah, jadi kita akan membahas tentang 3NF. Yang paling utama syaratnya yaitu memenuhi syarat yang pertama tadi apa? Memenuhi syarat yang kedua. Nah, ketika sudah memenuhi syarat kedua, baru kita bisa lanjutkan ke tahap 3NF. Yaitu pertama tadi memenuhi syarat-syaratan, yang kedua menghapus kolom yang tidak tergantung pada primary key. Nah, kita bisa lihat pada tabel pindahan dan tabel siswa, apakah data ini bisa kita katakan sebagai tabel 3NF? Belum, karena di sini masih ada atribut yang memiliki ketergantungan. Nah, sekarang kita akan mengubah tabel tersebut menjadi tabel 3NF. Nah, tabel ini sudah kita bisa katakan sebagai tabel 3NF. Mengapa? Karena tadi syarat utama menjadi 3NF adalah menghapus kolom primary key yang punya ketergantungan terhadap non-primary key. Jadi kita perlu membuat tabel baru lagi agar menjadi lebih detail. Yaitu ada tabel pindahan, ada tabel siswa, ada tabel kelas, ada tabel sekolah tujuan, ada tabel alasan pindah. Nah, pada tabel pindahan ini berisi nomor, bulan, nomor standbook, ID tujuan sekolah, ID alasan pindah, tahun. Pada tabel siswa itu berisi nomor standbook, nama, tanggal lahir, laki atau perempuan, ID kelas. Yang ketiga, tabel kelas, yaitu berisi ID kelas dan kelas. Dan selanjutnya tabel sekolah tujuan, yaitu ID sekolah tujuan,
pindah ke. Yang terakhir, tabel alasan pindah, yaitu ID alasan pindah dan alasan pindah. Data ini sudah bisa kita katakan sebagai data 3NF, karena kita sudah menghapus kolom-kolom yang tidak mempunyai ketergantungan terhadap non-primary key. Tadi sebagai contohnya tadi ya sudah kita jelaskan. Jadi di sini tabel ini sudah bisa kita katakan sebagai tabel 3NF. Nah, jikalau misalkan data tersebut masih perlu kita normalisasi kembali sampai ke tahapan 4NF ataupun ke boycott ataupun ke 5NF, kita lanjutkan sampai data tersebut menjadi data yang valid. Nah, untuk tugas saya kali ini sampai di 3NF karena data tersebut sudah sangat valid. Oke, dari data yang tadi saya sampaikan, dari sebuah contoh yang saya sampaikan, mempunyai beberapa kesimpulan. Yang pertama, setiap data harus dinormalisasi agar menjadi database yang valid. Karena jika database tersebut belum divalidkan atau belum dinormalisasi, belum bisa dikatakan database yang baik karena belum dipahami atau belum secara detail kita ubah. Maka perlu diadakan normalisasi. Yang kedua, agar data tersebut bisa dipahami secara detail, maka perlu diadakannya normalisasi database. Jadi normalisasi ini penting untuk kita sebagai pekerja atau sebagai bendahara atau sebagai yang lainnya. Ketika mendapatkan database yang masih belum valid, maka kita perlu validkan, yaitu dengan cara normalisasi. Yang ketiga, database yang baik akan menghasilkan data yang baik pula. Jadi ketika database sudah kita normalisasi dari tahap 1, kedua, dan seterusnya, maka database tersebut akan menjadi database yang baik ketika kita laporkan kepada atasan kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam materi kita kali ini, yaitu tentang normalisasi data. Jikalau terdapat kesalahan pengucapan, tutur kata, atau salah pengucapan dari materi, baik dari materi slide atau materi dari pengucapan saya, maka saya mohon maaf. Mungkin cukup. Oke semuanya, mungkin cukup sekian. Semoga materi yang saya sampaikan bisa menjadikan acuan dan bisa menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat. Terima kasih semuanya. Saya mohon undur diri. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun, dan serta selalu beraktivitas dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. And last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.